Yang terhormat Ibu Fasilitator Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Ibu Erni Kurniawati, yang saya hormati pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 10 Ibu Dinda Rusyadah, serta teman-teman guru-guru hebat yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Inayatul Fitria, calon guru penggerak Angkatan 10 SD Negeri 2 Sengon-Bugel, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan siang hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Priyatul. Beliau adalah rekan saya, guru kelas 6 di SD Negeri 2 Sengon-Bugel. Assalamualaikum Bu Priyatul. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ina, alhamdulillah keadaan saya sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Iya. Pada hari ini kita nanti akan melakukan supervisi akademik Bu. Nanti akan diawali dengan percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi Bu? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu ya. Sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Nanti di percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Priyatul. Untuk nanti di kegiatan observasi Bu, apa yang sudah Bu Priyatul persiapkan untuk observasi kita di dalam kelas nantinya? Tentunya saya akan mempersiapkan modul ajar Bu, lembar kerja peserta didik, dan media pembelajaran, evaluasi, dan tentunya penilaian. Berarti Bu Priyatul akan mempersiapkan modul ajar, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, media pembelajaran, evaluasi, dan juga penilaian atau proses asesmennya gitu ya. Kemudian Bu, untuk materi dan mata pelajaran yang akan Ibu Priyatul ambil itu apa? Saya nanti akan mengambil mata pelajaran IPAS Bu. IPAS, materi rangka, sendi, dan otot. Berarti materi IPAS Ibu ya, rangka, muatannya IPAS, materinya rangka, sendi, dan otot. Untuk kemudian untuk itu tujuan pembelajarannya Bu, apa tujuan pembelajarannya nanti? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengenal rangka, sendi, otot, dan fungsinya. Dan yang kedua, peserta didik itu nanti diharapkan bisa mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, otot, dan menjalankan fungsinya. Jadi ada dua ya Bu ya, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu nanti peserta didik itu diharapkan bisa mengenal rangka, sendi, dan otot. Kemudian peserta didik diharapkan bisa mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, otot, serta menjalankan fungsinya. Rangka, sendi, dan otot itu bagaimana? Untuk area pengembangan Bu yang tidak dicapai itu seperti apa? Untuk area pengembangannya yang tidak saya capai nanti, yang pertama pembelajaran di mana nanti peserta didik berkolaborasi dengan rekannya, dan juga ingin mengembangkan kemampuan berkomunikasi peserta didik nantinya melalui presentasi. Dan yang kedua, mengutamakan peran peserta didik dalam pembelajaran. Berarti yang saya tangkap itu ada tiga ya Bu ya, tiga area pengembangan yang tidak dicapai, yaitu nanti peserta didik berkolaborasi dengan teman rekannya, kemudian mengembangkan kemampuan berkomunikasi peserta didik itu nanti dengan presentasi, ada presentasi, kemudian yang ketiga itu mengutamakan peran peserta didik dalam pembelajaran. Nah, boleh saya tahu Bu, untuk yang mengutamakan peran peserta
pada akhirnya peserta didik itu berani menyampaikan pendapatnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berarti nanti ada kayak itu ya Bu ya, pertanyaan-pertanyaan awal atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Bu Priatun sampaikan, kemudian bisa diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bisa berani mengemukakan pendapatnya. Kan gitu. Bagus Bu. Kemudian selanjutnya Bu, untuk itu kita ke rancangan pembelajarannya ya Bu ya, dari segi strategi pembelajaran. Bu Priatun ini menggunakan strategi pembelajaran yang bagaimana? Saya nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi strateginya nanti Bu Priatun itu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, nanti berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian ditambah diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional yang nanti bisa ada mindfulness Bu, mindfulnessnya, kemudian nanti bisa juga yang di pembelajaran berdiferensiasi itu kelompoknya nanti berdasarkan kesiapan belajarnya. Kemudian Bu, untuk itu kita ke model pembelajarannya. Model pembelajarannya menggunakan model apa Bu? Saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana nantinya peserta didik membuat model kerangka tangan menggunakan sedotan dan tali, dan nanti peserta didik juga membuat karya bisa cerita, puisi, atau gambar berdasarkan pemahaman mereka berdasarkan materi yang sudah saya ajarkan. Jadi menggunakan model PJBL ya Bu ya, project based learning, nanti membuat sebuah karya model kerangka tangan. Kemudian nanti peserta didik juga membuat karya bisa apa tadi, cerita, puisi sesuai dengan pemahaman yang mereka dapatkan. Kemudian Bu, untuk metode pembelajarannya, menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa Bu? Saya menggunakan metode diskusi kelompok Bu, tanya jawab dan penugasan. Jadi ada diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Kemudian medianya sekarang Bu, media pembelajaran yang Bu Priatun nanti akan gunakan nanti media seperti apa? Saya akan menggunakan media PowerPoint, video, dan juga berbagai sumber materi bacaan mengenai materi pembelajaran. Jadi nanti ada media PowerPoint ya Bu ya. Mungkin nanti isinya bisa materi-materi, misalnya ringkasan materi, kemudian ada video dan juga sumber belajar tentang materi-materi pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya Bu, kapan Bu Priatun akan melakukan pembelajaran ini dan jam berapa Bu? Nanti saya akan pada hari Kamis Bu, pada jam ke-4 sampai 6. Berarti Kamis sekitar 2 JP. 2 jam pembelajaran ya Bu. Jadi nanti di hari Kamis jam pelajaran ke-4 sampai 6, 2 jam pembelajaran ya. Nanti saya akan datang ke kelas Bu Priatun nanti untuk kita melakukan observasi kelas ya, untuk melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas itu bagaimana. Nah, setelah nanti saya melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas Bu, nanti kita akan melanjutkan ke sesi yang terakhir, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Dina Rosyadeh. Sebelum kita akhiri Bu, apa yang Bu Priatun itu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Gambarannya saya mendapatkan gambaran dari pembelajaran saya nantinya. Di antaranya strategi pembelajarannya, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran,
yang digunakan dan saya akan mempersiapkan dari sekarang. Iya, berarti Bu Priyanto sudah mendapatkan gambaran nanti dalam pembelajarannya mau menggunakan strategi apa, medianya apa, kemudian metodenya bagaimana, dan bisa mulai dipersiapkan dari sekarang ya Bu ya. Terima kasih Bu Priyanto atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi kali ini. Nanti kita akan bertemu kembali hari Kamis nih Bu ya. Terima kasih Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
kalian pernah berpikir apa yang membuat kalian bisa bergerak? Apa yang membuat kita hewan bisa bergerak, berpindah tempat? Bagaimana kita bisa melakukan kaki kita, tangan kita, dan menggerakkan jari kita? Yuk, kita sama-sama mencari tahu bagaimana kita bisa mengenal rangka, sendi, dan otot, dan juga fungsinya. Kalian juga bisa mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, sendi, dan jenis otot. Kalian juga nanti bisa mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot dan juga menjalankan fungsinya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, sekarang melakukan apa yang saya perintahkan. Dilihat, anak-anak duduk rileks tanpa menyandar di kursi. Ayo, rileks, rileks. Nah, tanpa menyandar di kursi. Tangannya tidak usah di meja. Nah, badan tegak, usahakan bahu kiri dan kanan sejajar. Telapak tangan menghadap ke atas. Belakang ke belakang. Nah, kemudian ke belakang ditaruh kaki. Nah, rileks, ditaruh. Nah, jika sudah merasa nyaman, silakan kalian menghirup udara. Rasakan udara yang masuk, kemudian buang udara secara berlahan-lahan dari mulut kalian. Lahan-lahan saja. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Sudah? Sekarang kalian rasakan ketika menghirup udara, perut kalian mengempis. Betul? Dan rasakan perut mengembang ketika membuang nafas. Lakukan berulang-ulang coba 3 kali. Ayo. Sudah merasa segar kembali? Sekarang, setelah kalian melakukan itu, berikan ekspresi wajahnya bagaimana? Senang? Senyum aja? Bahagia aja? Ya, karena kalian telah rileks. Betul, merasa rileks, sudah tidak tegang lagi. Setelah itu, saya akan menentukan setelah merasa rileks sudah. Sekarang pertanyaannya, nanti kalian akan mengetahui apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf. Kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf. Dan bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita untuk bergerak. Sekarang buka buku kalian pada bab pertama, pada halaman yang kedua. Coba sekarang Nida maju ke depan untuk membacakan. Ayo deh, ya, ayo. Untuk membacakan pernyataan tersebut. Yang lain
hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Coba dipikirkan bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan. Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Seumpama ke awake dhewe mlaku, berjalan tanpa menggunakan kaki. Bagaimana? Kita tidak dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Contohnya, tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada itu melindungi paru-paru dan jantung. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk kerangka di dalam tubuh. Setiap ujung tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh kita dapat ditekuk dan diputar, tergantung pada jenisnya. Nah, agar kalian semakin memahami bagaimana tulang, sendi, dan otot bekerja, kalian bisa melakukan aktivitas berikut. Coba simak video tersebut ya, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 1 tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Topik yang akan kita bahas adalah topik A, rangka, sendi, dan otot atau dibalik bentuk tubuh kita. Untuk dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita dilengkapi dengan sistem gerak yang terdiri atas kerangka, otot, sendi, dan sistem saraf. Lalu bagaimana kerangka, otot, dan sendi mengatur gerak tubuh kita? Mari kita bahas lebih lanjut. Kerangka, apa saja fakta tentang rangka yang harus kita ketahui? Kerangka adalah alat gerak pasif. Kerangka manusia tersusun dari 206 tulang. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan sendi. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Contohnya, tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi paru-paru dan jantung. Otot. Otot adalah alat gerak aktif. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan. Tulang-tulang di tubuh bisa bergerak dikarenakan otot. Otot memiliki 3 sifat yaitu 1. Kontraktilitas yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Otot manusia ada 3 jenis yaitu 1. Otot polos yaitu bentuknya ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu. Bekerja tanpa kita sadari, tanpa diperintahkan. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik, yaitu bentuknya serabut seperti serabut kabel. Sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Dan yang terakhir adalah otot jantung, yaitu bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung. Bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan.
Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi, berdasarkan jenis geraknya, sendi di dalam tubuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sinartrosis atau sendi mati atau dikenal juga dengan sendi fibrosa, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutura dan sendi penghubung gigi dan tengkorak yang disebut gomfosis. 2. Amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan, walau sifatnya terbatas. Contohnya, sendi pada ruas tulang belakang dan simfisis pubis pada pinggul. 3. Diartrosis atau sendi gerak atau dikenal dengan sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Contohnya, sendi pada bahu dan lutut. Sendi berdasarkan arah gerak. Adapun berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. 2. Sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. 3. Sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku-siku. 5. Sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contohnya, sendi pada tulang rahang kalian. 6. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Demikianlah pembahasan rangkuman materi kita kali ini. Terima kasih, dan sampai bertemu di video pembelajaran kita. Jadi melihat video tersebut, kalian akan mengerjakan secara berkelompok. Di situ ada petunjuk untuk cara mengerjakannya. Oke. Ready. Buka dulu. Nanti kalian akan disuruh membuat apa itu? Nah, satu kelompok satu ya. Guntingnya dikeluarkan. Sudah. Lanjut sudah punya. Sudah. Satu kelompok sudah mempunyai satu lembar. Sekarang. Sekarang salah satu dari kalian ini letak tangan kalian di kertas
digunting. Sudah? Nah, setelah kalian melakukan kerja kelompok, sekarang saatnya kalian untuk presentasi hasil karya kalian. Ayo diwakili dari kelompok 3 dulu. Bawa maju ke depan. Ayo, maju ke depan semuanya. Nanti ada yang mempresentasikan hasil karyanya. Oh, tekan maju lono Pak. Ora piringan. Nah, iso dijejak. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami yang beranggotakan Ilham dan Saya. Betul anak-anak? Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Bagus. Sip. Ayo, kelompok yang kedua, kelompok 1. Ayo coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ingat
dulu ya. Nah, satu orang satu membuat karya sendiri-sendiri. Mengatur pemadaman karya. Boleh menggambar, boleh puisi, boleh cerita. Ya satu-satu. Tentang otot, tentang sendi tadi, tentang tulang. Ya, beri nama karya. Nama karya. Cerita boleh, cerita boleh, puisi juga boleh. Nanti setelah kalian tulis itu, pasti untuk membacakan hasil karya kalian. Ya. Yo. Mulai serius. Oke, serius. Oh, iya. Nah, sekarang tugas kalian untuk mempresentasikan hasil karya kalian tadi. Diwakili siapa dulu? Ayo, Bagi Jen. Ayo. Ya. Ini perhatikan. Yang lain ya. Tulang, otot, dan sendi. Tulang adalah salah satu alat gerak tubuh yang berbentuk oleh unsur kalsium. Tulang termasuk alat gerak pasif. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang berbentuk sistem gerak pada manusia. Beri tepuk tangan. Ayo yang kedua. Mas Fadil. Ayo pada tepuk tangan. Mas Fadil. Diperhatikan. Ayo bagi Otakku ada tiga. Yang pertama otot kolon. Otot lurik. Yang ketiga otot jantung. Otot berbentuk lonjong. Otot lurik berbentuk silinder. Otot jantung berbentuk memanjang. Itulah bentuk-bentuk otot. Bagus sudah. Sekarang puisi siapa? Ayo baca aja. Berarti Ikram. Ini aliran merah darahku, juga putih tulangku. Kuat memang
untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ini tadi kita mempelajari tentang apa anak-anak? Kita tadi membuat kerangka tangan dan mengenai fungsi tulang, otot, dan sendi. Ya, bagus. Sudah paham? Sudah. Sekarang kalau sudah paham, kita mengerjakan evaluasi pada halaman 23. Buku kalian ke halaman 23. Dikerjakan. Baik, selalu kita pelajari. 23. Ketika kita sekolah, di sekolah tapi pendek bawah. Sudah? Sudah dikumpulkan ke depan. Ayo. Setelah itu kita berefleksi bagaimana perasaan kita setelah mempelajari pelajaran tadi. Apakah senang, sedih, beri contek pada ibu. Ya, beri nama dan kelas. Sudah. Dicontek.
Selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Bu Dina selaku pengajar praktik saya, kemudian Bu Priyatun rekan saya sebagai guru kelas 6 di SDN Jewasingan Bugel. Selamat datang Bu Dina. Selamat datang. Selamat siang Bu Priyatun. Gimana, sudah siap Bu Priyatun? Tadi jenengan sudah melaksanakan kegiatan observasi nggih Bu nggih. Saya sudah mengobservasi jenengan di dalam kelas tadi. Kemudian pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ke sesi pasca observasi. Di sesi pasca observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Priyatun. Bagaimana perasaan Bu Priyatun setelah tadi menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas dan sudah saya observasi Bu di dalam kelas, bagaimana perasaannya? Karena belum terbiasa ya Bu, nanti saya masih merasa tegang, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik Ibu proses pembelajarannya. Bu Priyatun sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran tadi. Ada diferensiasi kontennya, proses, dan juga diferensiasi produknya gitu. Tadi di diferensiasi konten saya lihat tadi Bu Priyatun sudah menampilkan PPT yang ada video pembelajarannya, kemudian ada materi-materi pembelajarannya juga menggunakan buku ya Bu ya, buku siswa sebagai media ajarnya juga. Tadi di diferensiasi proses Bu Priyatun sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademiknya ya Bu, dibagi menjadi beberapa kelompok, dan di diferensiasi produk peserta didik di akhir pembelajarannya membuat produk karya yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka setelah mempelajari materi yang Bu Priyatun sampaikan. Kemudian untuk pembelajaran sosial dan emosionalnya juga sudah tampak Bu Priyatun sudah menerapkan, mengintegrasikan di dalam pembelajarannya. Kemudian di aspek disiplin positifnya Bu, mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan kembali untuk diintegrasikan di dalam pembelajaran. Kalau kalau ada siswa yang ribut sendiri atau bisa ditegur atau ditanya dulu kenapa ributnya, bisa lebih diimplementasikan lagi. Tapi secara keseluruhan sama baik. Kemudian Bu, bisa Bu Priyatun ceritakan kembali Bu area pengembangan yang Bu Priyatun lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan pembelajaran yang sudah Bu Priyatun lakukan di dalam kelas itu tadi seperti apa? Area pengembangan pada manajemen kelas ya Bu. Bagaimana saya bisa membimbing peserta didik untuk berkolaborasi, mengajarkannya, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi peserta didiknya melalui presentasi. Sedangkan kalau tahapannya, saya membuat modul ajar, kemudian menyiapkan LKPD dan media pembelajaran yang saya gunakan. Jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan manajemen kelas gitu. Bu Priyatun ini sejauh mana sudah mengembangkan pengembangan manajemen kelas ini yang sudah disampaikan tadi, apakah menurut Bu Priyatun itu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah ya Bu ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangannya. Menurut Ibu dari kekurangan-kekurangan yang ada, mungkin ada kendala-kendala yang Bu Priyatun hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas? Di dalam diskusi mungkin Bu masih ada beberapa siswa yang kurang baik dan tidak mau terlibat dalam diskusi tersebut. Jadi ada
beberapa siswa di kelompok yang kurang aktif, tidak mau terlibat dalam diskusi gitu. Kira-kira yang menyebabkan siswa itu kurang aktif dalam kelompok itu kenapa? Mungkin karena dalam satu kelompok itu Iya. terlalu banyak siswa. Iya. Bahkan lebih dari 5 Oke, tadi di satu kelompoknya lebih dari 5. Selain itu, waktu mungkin saya bisa mengelompokkan di lain waktu, saya bisa mengelompokkan siswa saya dengan anggota yang lebih sedikit, antara 3 sampai 4 orang, agar dalam mengerjakan tugas kelompok nanti bisa terlibat semua. Oke. Jadi rencana kedepannya ya Bu ya, Bu Priyaton akan mengelompokkan siswa, tapi dalam satu kelompok itu lebih sedikit siswanya, mungkin bisa 3 sampai 4 siswa gitu, supaya lebih optimal dalam kerja kelompok ini. Rencana yang bagus Bu untuk kedepannya. Kapan Bu kira-kira rencana itu akan Bu Priyaton lakukan? Mungkin untuk tepatnya kapannya belum tahu, tapi insya Allah secepatnya. Dua minggu ke depan lah. Iya. 2 minggu ke depan itu kalau ada proses pembelajaran yang membutuhkan diskusi bisa dilakukan gitu. Saya tunggu ngobrol-ngobrol kita lagi untuk 2 minggu ke depan nanti bagaimana, apakah kalau 3 sampai 4 siswa itu sudah optimal atau belum, nanti Bu Priyaton bisa sharing-sharing ke saya. Terima kasih Bu Priyaton atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bu Priyaton rencanakan dapat segera direalisasikan gitu. Bu Dina, silakan saya beri waktu kepada Bu Dina sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait kegiatan percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Ina dan Bu Priyaton sudah melakukan proses coaching supervisi akademik di pasca observasi ini tadi sudah bagus. Alumni sebagai supervisor, sebagai observer kemarin, maksud saya tadi sudah melaksanakan observasi kelas, terus sekarang melakukan pasca observasi, sudah melakukannya dengan baik, coaching supervisi akademiknya sudah melakukan proses firqa, cuma tadi saya belum melihat tujuannya, tujuannya harus tujuan pasca observasinya yang tujuan pasca observasi pada haji kemudian diidentifikasi tadi juga masih agak kurang ya identifikasinya, tujuannya apa, identifikasinya tadi pertanyaannya kayak kenapa Bu Priyaton, jadi Bu Priyaton tidak yang menjawab, tetapi kebanyakannya malah Bu Ina yang menjelaskan tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi seperti itu. Kemudian untuk proses rencana aksi sudah tadi sudah sesuai, sudah ada jadwalnya apa akan diperbaiki lagi. Kemudian Bu Priyaton juga sudah menjadwalkan tadi tanggung jawab akan lebih baik lagi tentang pembelajaran. Seperti itu masukan dari saya, overall sudah bagus, cuma catatan-catatan mungkin bukannya karena kombinasi mungkin alur-alur ini hasil pembelajarannya itu belum hafal, jadi masih ada catatannya yang tidak hafal begitu ya Bu ya, tidak masalah, nanti bisa lebih natural lagi karena saya harapkan ini mungkin memang baru awal melakukan refleksi seperti itu, tapi kegiatan seperti ini itu harusnya memang setiap hari dilakukan, jadi tidak terus ini ada jadwal ini enggak, kondisional saja. Mungkin panjenengan butuh refleksi diri, bagian apa yang pembelajaran saya belum
apa ini baik, perlu ditingkatkan di bagian mana, mungkin manajemen kelasnya. Ya seperti itu, tidak harus sama Bu Ina, boleh pada kepala sekolah atau guru-guru senior yang lebih paham tentang apa ya, pembelajaran seperti itu. Mungkin ini di sini kapasitasnya Bu Ina kan sebagai guru pemberian, jadi hal-hal yang dipelajari kemarin tentang pembelajaran diferensiasi, KSE, mungkin dengan masih belum apa namanya, belum begitu memahami, mungkin hanya mempelajari saja di PNF ya kan, di topik. Nah ini prakteknya yang baik itu seperti apa sih Bu Ina? Pengen tahu. Atau mungkin dalam hal apa, segitiga restitusi atau sharing tentang asesmen atau tentang evaluasi, tidak harus tentang semua pembelajaran atau tentang modul ajar yang benar kan untuk tugasnya Bu Ina saja, tapi saya harapkan nanti Bu Ina pun seperti itu juga, tidak hanya ini saja, nanti kedepannya lagi bisa melakukan refleksi saling memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan supaya Terima kasih Bu Dina. Umpan balik dari Bu Dina sangat bermanfaat bagi kami untuk refleksi kami ke depannya untuk lebih baik lagi. Sekian kegiatan pasca observasi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dina dan juga rekan saya Bu Priyanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.